Hai, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Umi Luna. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Jika kamu suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe lama, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Semoga video-video yang ada di channel ini memberikan manfaat untuk kalian. Sudah cukup lama saya tidak upload video karena kondisi kesehatan yang menurun beberapa minggu setelah video terakhir. Saat ini pun saya masih dalam tahap pemulihan, makanya suaranya masih agak sedikit serak. Tolong dimaklumi ya. Dalam video yang terakhir kali saya upload, di sana saya bercerita bahwa saya sedang memulai diet TEBM lagi. Seminggu setelah menjalani diet TEBM, berat badan saya belum ada penurunan, tapi baju lumayan agak longgar. Seminggu setelahnya saya terpaksa berhenti diet TEBM karena mengalami gangguan kesehatan, bukan karena diet, tetapi karena terinfeksi virus COVID-19. Cukup lama saya baru bisa upload video lagi karena tahapan penyembuhan dan pemulihannya itu cukup lama. Sekarang pun masih dalam tahap pemulihan. Saya mau sedikit bercerita tentang gejala-gejala yang saya alami saat terinfeksi virus COVID-19 agar kalian yang mungkin saja merasakan gejala yang sama bisa segera ditangani dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Di hari pertama, gejala yang saya alami itu mata terasa panas dan sakit kepala di daerah dahi. Sudah minum obat pereda sakit kepala, tapi tidak ada reaksi, tidak berkurang rasa sakit kepalanya. Di hari kedua muncul batuk, berdahak, tapi butuh tarik nafas panjang dulu sebelum ngeluarin suara batuknya kayak gini. Gitu. Sampai sekarang juga masih merasakan gejala itu. Di hari kedua ini juga muncul bintik-bintik merah di balik siku, yaitu di sini sama di sini, bintik-bintik merah dan gatal. Di hari ketiga, sakit kepala dan batuk tambah parah. Di hari keempat, ada gejala tambahan, badannya itu terasa panas. Dari pagi sampai malam, panasnya turun cuman 2-3 jam saja, lebihnya itu merasakan panas di sekujur tubuh. Semua gejala-gejala tersebut dirasakan pada saat bersamaan. Di hari tersebut saya belum memeriksakan diri ke dokter, jadi ada salah satu apotek yang biasa saya beli obat itu cocok. Jadi saya beli obat di sana dan apotekernya memberikan juga vitamin untuk virus corona. Tapi setelah minum obat tidak ada perubahan, badan terkadang juga menggigil. Dan di hari kelima sudah tidak bisa merasakan rasa dan bau atau anosmia. Sampai akhirnya obat yang dari apotek habis, yaitu di hari ke-6, batuk saya tambah parah, tidak berhenti-berhenti, kehilangan nafsu makan dan nyeri di sekujur tubuh. Di samping hal-hal tersebut, adalah salah satu keluarga terdekat yang juga terinfeksi virus corona. Karena ada kemungkinan riwayat kontak langsung dengan pasien positif COVID-19, maka dari itu dengan sedikit dipaksa saya melakukan tes swab antigen di salah satu rumah sakit. Suami saya juga ikut dites karena kontak langsung dengan saya dan juga mengalami gejala badan panas, flu, dan nyeri di sekujur tubuh. Sesampainya di rumah sakit, saya dan suami mengisi data-data pribadi, menunggu beberapa menit untuk dites swab antigen. Dan hasilnya pun ternyata kami berdua positif COVID-19. Lalu kami diarahkan ke ruang UGD. Di sana kami ditanyakan tentang data diri, dicek saturasi, dicek tekanan darah,
Saya di sana cukup agak mohon-mohon sih ke perawatnya untuk diberikan obat atau suntikan agar batuk yang saya rasakan itu reda. Tapi memang harus mengikuti prosedur rumah sakit ya, jadi menunggu cukup lama untuk mendapatkan penanganan pertama. Dan akhirnya saya disuntik, nggak tahu sih suntikan apa, cuman batuknya lumayan agak reda. Samping itu, kami ditanya mau dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Kami memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Perawat sana memberikan resep untuk ditebus di apotek rumah sakit. Kami mendapatkan obatnya itu terdiri dari obat-obat sesuai dengan gejala seperti paracetamol untuk panas dan demam, obat batuk, dan ada antibiotiknya. Petugas menyarankan kami untuk lapor ke puskesmas setelah obat itu habis. Cuman kami saat itu tidak lapor ke puskesmas. Kalau lapor ke puskesmas, kami bisa mendapatkan paket obat dan vitamin gratis. Setelah obat dari rumah sakit habis sekitar 4 harian, sudah tidak demam tetapi gejala lainnya masih. Lalu kami membeli paket obat dan vitamin secara mandiri di apotek tetapi dengan resep dokter. Sebenarnya waktu itu ingin sekali lapor ke puskesmas karena kondisi badan saya memang merasa sangat lemas, tidak nafsu makan. Makan hanya secuil roti, 1 buah pisang, dan sepotong ubi. Hanya makanan-makanan tersebut yang bisa saya telan. Makanannya juga tidak bisa terlalu banyak karena akan mengakibatkan perut merasa sakit dan begah. Setelah 10 hari sejak swab antigen, saya sudah bisa masak sendiri. Sebelumnya itu dikirim makanan dan keperluan lainnya oleh kakak dari pihak suami. Di hari itu saya bisa masak dan mengerjakan pekerjaan lainnya, tapi harus pelan-pelan, tidak boleh ngoyo, karena kalau terlalu ngoyo, nafas jadi ngos-ngosan, terkadang juga timbul sakit kepala, dan batuk juga bertambah parah. Sejak dinyatakan positif COVID-19, saya paksakan untuk makan walaupun hanya sesuap nasi atau makanan lain yang bisa masuk ke tubuh saya. Berjemur di antara jam 8 sampai 10 pagi, sekitar 15 sampai 30 menit. Membakar sampah, bungkus makanan dan masker medis setelah kami pakai, mengganti spray dan sarung bantal, menjemur bantal, menyemprotkan disinfektan pada kamar dan kamar mandi setelah digunakan. Kami tidak memaksakan diri untuk olahraga dengan apapun itu karena saat tubuh kelelahan kondisinya bisa tambah parah. Jadi kami lebih menghabiskan waktu untuk beristirahat. Setelah 14 hari isolasi mandiri di rumah, kami baru berani berinteraksi dengan keluarga dan orang lain. Itu pun masih menggunakan masker karena kami takut masih ada virus yang tertinggal di tubuh kami dan bisa menularkan kepada orang lain. Kami juga takut infeksi kembali oleh virus corona. Kami masih terus berhati-hati, tetap pakai masker, jaga jarak walaupun bertemu dengan keluarga. Sudah sebulan sejak kami dinyatakan positif COVID-19, tapi kami masih sering merasa kelelahan, sakit kepala. Untuk saya sendiri sih, batuknya itu masih lumayan parah. Setelah sembuh ini, saya lebih banyak berolahraga di rumah, makan makanan yang jauh lebih bervariasi dan bergizi. Dulu saya tidak suka sayur, tapi saya paksakan untuk makan sayur sedikit demi sedikit, dan sekarang saya sedang belajar untuk diet, defisit kalori, dan olahraga teratur untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya selama 2 minggu isolasi mandiri, berat badan saya turun 4 kg karena masih butuh menurunkan berat badan untuk menuju berat badan yang ideal. Maka dari itu saya lebih banyak berolahraga dan saya sedang belajar untuk diet yang lebih sehat dengan gizi yang seimbang. Untuk kedepannya saya lebih memilih diet ini. Buat saya makanannya jauh lebih bervariasi, ditambah lagi olahraga membuat saya jauh lebih sehat, segar, bugar, dan bertenaga, bukan hanya
sekedar kurus. Saya akan bilang kalau saya sedang diet TBM atau saya berhenti diet TBM karena saya ingin berbagi hal-hal yang jujur pada kalian semua, tidak membohongi kalian. Tapi apapun diet yang kalian jalani, jangan lupa olahraga yang teratur. Sekian video kali ini, saya harap kalian tetap sehat, makan makanan yang sehat dan bergizi, jangan lupa olahraga, patuhi protokol kesehatan, jangan takut divaksin, agar yang namanya lockdown, PSBB, atau PPKM tidak diberlakukan lagi, agar kita bisa hidup normal lagi, perekonomian juga bisa bangkit lagi, agar tidak ada lagi jeritan tangis karena kehilangan anggota keluarga atau karena kelaparan, agar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.